Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kami rindu untuk melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudara melalui live streaming. Biarlah kami semua dapat menyalurkan anugerah dan berkat-berkat Tuhan bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama-sama walaupun kita hanya beribadah secara online, live streaming. Tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di tempat saudara. Dan biarkanlah kehadirannya memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Siapkan hatimu, bawa hidupmu untuk ketemu Tuhan. Dan biarkanlah engkau mengasihi Tuhan melalui setiap perbuatan-perbuatanmu. Mari kita akan alaskan ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Kami percaya Tuhan, engkau hadir di tempat ini. Engkau juga hadir di tempat di mana setiap anak-anakmu menyaksikan live streaming pagi hari ini. Bila berkat Tuhan mengalir bagi kami semua. Setiap penghalang kami percaya sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Dan kami memiliki kebebasan untuk menyembah dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Tak terukur kasih-Mu, begitu dalam cinta-Mu bagi kami. Anugerah-Mu masih hebat bagi kami. Puji Tuhan. Dosa kami menyembah-Mu Tuhan. Ajaib Kau. Kasih-Mu Yesus, gantikan diriku. Curahkan darah-Mu
ajaib Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami besarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Tuhan, kami mengucap syukur. Yesus bangkit, Dia kalahkan maut, dan Dia menjadi pembela kita. Dia naik ke surga sebentar, Dia akan menjadi pembela bagi kita. Dan saya percaya kita semua mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan.
Haleluya. Mari jemaat sama-sama kita katakan haleluya. Sekalipun kita dalam situasi yang berbeda, kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya tidak akan membatasi kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita yang saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita. Virus corona tidak membatasi kita untuk kita memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan ingin agar supaya kita menjadi penyembah yang benar. Masalah apapun, dalam kondisi apapun, kita akan berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat baik. Karena itu pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Karena hari ini tidak kebetulan kami Tuhan, kami boleh beribadah. Walaupun kami mengikuti live streaming yang saat ini ditayangkan Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap untuk memberkati kami Tuhan. Kami telah menyembah Engkau, kami telah memuji, mengagungkan kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang layak kami puji, Engkau Allah kami yang layak kami sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh ada di Ka'bah-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau mengurapi kami semua dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan yang indah berkenan di hadapan-Mu seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Amen. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, biarlah akan berbicara menurut apa yang Engkau inginkan. Amen. Karena itu Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca bersama-sama serta akan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Peniel, bahkan jemaat yang pada kesempatan ini boleh mengikuti tayangan lewat live streaming, yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius. Di dalam Efesus Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Ayat ini sudah banyak kali kita dengar. Ayat ini sudah banyak kali kita baca, kita renungkan. Tetapi saya percaya firman Tuhan selalu baru bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ingin menyegarkan kita kembali. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayatnya yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Tidak kebetulan kita boleh membaca firman Tuhan ini pada saat kita diperhadapkan pada situasi
dunia yang menghadapi virus corona ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya kita semua, Tuhan inginkan agar supaya kita hidup dalam berkat. Kita mengalami kelimpahan. Kita mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Bahkan Tuhan ingin agar supaya kita hidup berkemenangan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita bersyukur firman Tuhan telah mengingatkan kita kembali. Mari kita perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan isi firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang harus kita pelajari di dalamnya. Yaitu yang pertama, dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin agar supaya hidup kita terus diperhatikan. Dalam arti bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita selama ini berjalan dalam kehendak Tuhan atau tidak? Apakah kita hidup mengasihi dan lain sebagainya? Tetapi Tuhan ingin agar supaya kita memperhatikan semuanya itu. Apakah kita sudah melakukan semua apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Perhatikanlah dengan seksama. Lia baik-baik kalau bahasa Manado. Lia baik-baik ngadape hidup. Bagaimana ngadape hidup selama ini? Yang pertama orang lihat untuk perhatikan orang pe kehidupan, yaitu lewat perkataan kita. Kenapa perkataan ini kita harus perhatikan? Karena kadangkala perkataan ini membuat orang menjadi lemah. Karena dengan perkataan ini banyak orang yang dikecewakan. Dan Tuhan sangat kecewa dengan kehidupan kita yang terus memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang seharusnya orang harus mempraktekkan, sebagaimana sudah banyak kali kita dengar, orang harus perkatakan apa yang orang lakukan, dan orang melakukan apa yang orang perkatakan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan maksudkan orang perhatikan orang pe kehidupan ini. Baru kemudian apa yang orang harus perhatikan dalam kehidupan kita? Pikiran kita. Kadangkala kita memiliki pikiran-pikiran negatif yang membuat kita semakin jatuh dan jauh dari kehendak Tuhan. Berarti kita harus merubah kehidupan kita ini. Firman Tuhan mengingatkan, pikirkan yang di atas, yang sedap didengar, dan lain sebagainya. Ini yang orang harus perhatikan. Lalu kemudian, apalagi yang orang harus perhatikan dalam kehidupan kita, yaitu sikap perilaku kita, tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Sudahkah kita berkenan kepada Tuhan? Ataukah dalam perjalanan kehidupan kita ini hanya yang kita lakukan adalah hal-hal yang mengecewakan akan hati Tuhan? Kita mengikuti hawa nafsu. Kita harus ingat bahwa kita baru merayakan kematian dan kebangkitan Yesus, yang sesungguhnya memberi kemenangan bagi kita, yang telah membenarkan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi
Tetapi kenapa dalam perjalanan kehidupan kita masih sering kali melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita masih sering kali mengecewakan akan hati Tuhan. Karena itu pagi hari ini kita bersyukur Dia mengingatkan kita agar supaya kita perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Dia ingin agar supaya kita memperoleh suatu kehidupan yang arif dalam kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan beri kepada kita. Waktu dan kesempatan. Ingat saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Sebagaimana ada lagu yang mengatakan demikian. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk kita merubah hidup kita. Kalau waktu-waktu yang lalu kita tidak mempergunakan waktu dengan baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki, hari ini Tuhan mengingatkan kita agar supaya mari kita melakukan hal-hal yang baik dalam kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baru yang berikut firman Allah katakan, janganlah hidup bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa maksud dari kalimat ini? Kalimat ini adalah untuk mengingatkan saya dan saudara, paling tidak agar supaya kita tidak memelihara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak memelihara hidup yang senantiasa mau menang sendiri. Hidup yang tidak mau mendengar orang lain, tidak mau dinasehati, suka mencemooh. Karena ciri-ciri orang bebal adalah dia tidak suka mendengar orang lain. Keras kepala. Dia tidak suka dinasehati. Dia mau menang sendiri. Tidak mau peduli dengan orang lain. Apalagi tidak jujur, suka mencemooh, suka meremehkan orang lain. Itulah ciri-ciri orang bebal. Dan Tuhan tidak mau agar supaya kita memiliki hidup seperti orang bebal. Tetapi yang Dia inginkan adalah mari kita hidup seperti orang arif yang senantiasa menggunakan waktu yang ada dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita mengisi hari-hari kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Orang bebal adalah orang yang suka berulang-ulang melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Orang bebal adalah orang yang sudah tahu, bahkan sudah diberitahu bahwa itu salah, tapi dia tetap melakukannya. Inilah orang bebal, saudara, yang tentu sangat mengecewakan hati Tuhan. Kita ingat perjalanan bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang bebal. Mereka membuat Allah marah, murka terhadap mereka. Sehingga Allah menghukum bangsa Israel oleh karena kebebalan mereka. Hari-hari mereka bersungut-sungut mempersalahkan Tuhan. Inilah sikap perilaku orang bebal. Karena itu sekali lagi Tuhan tidak mau agar supaya kita menjadi orang bebal dan akan mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Karena Allah murka terhadap kebebalan bangsa Israel. Dia menghukum bangsa Israel. Ada yang mati karena dipatuk ular. Ada yang mati karena kelaparan. Ada yang mati dengan wabah. Seperti saat ini kita sementara menghadapi wabah corona, saudara. Kita berdoa agar supaya kita diluputkan. Karena itu jangan membuat
Tuhan murka terhadap kita. Karena selama ini dia meluputkan kita. Karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin. Jangan hidup bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu kita harus sadari bahwa sebagian umat Tuhan di antara kita banyak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang bebal. Hidup seperti orang bebal. Buktinya apa, saudara? Buktinya kadang-kala orang tidak menyadari bahwa orang melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang bebal ini. Ketika kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, apalagi kita jemaat Peniel selalu didengungkan cinta Yesus. Tetapi dalam kenyataannya apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, justru mereka melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang seharusnya orang harus menyadari bahwa kadang-kala orang, ya karena orang manusia lemah, banyak kekurangan, ada keterbatasan kita sebagai manusia. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur kita diingatkan agar supaya kita tidak memiliki sikap seperti itu, perilaku seperti orang bebal. Gandhi dia akan keluar itu. Riwayat Mahatma Gandhi. Dia sudah beringin-ingin agar supaya dia akan menjadi pengikut Kristus. Dia sebagai tokoh yang besar. Mahatma Gandhi adalah tokoh yang besar di India. Bahkan di dunia, dia salah satu pejuang yang memperjuangkan kebebasan ras dan agama, perbedaan warna kulit. Dan dia adalah tokoh pejuang India. Dan Mahatma Gandhi ini punya latar belakang dia sebagai seorang pengacara. Tetapi ketika dia diwawancara oleh seorang misionaris, siapa? Anda adalah tokoh yang besar. Siapa yang Anda idolakan di dunia ini? Dengan lantang dia menyatakan bahwa Yesus. Dia suka dengan ajaran-ajaran Yesus. Misionaris ini bertanya lagi, lalu kenapa engkau keras menolak masuk Kristen? Saya memang tidak suka, dan saya suka dengan Yesus, dengan ajaran-ajarannya. Tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, miris sekali orang yang sudah di depan pintu. Ceritanya begini, saudara. Ketika dia ingin merubah perjalanan kehidupannya dari orang yang tidak percaya Yesus, dia ingin untuk menjadi pengikut Kristus. Karena ternyata dalam hari-harinya dia suka belajar Alkitab, saudara. Dia suka belajar Alkitab. Tapi ketika dia datang masuk gereja, sudah ada di depan gereja, apa yang terjadi? Penerima tamu ini, para penatua, langsung menjumpai Mahatma Gandhi ini. Lalu bertanya, mengapa Anda ada di sini? Mahatma Gandhi katakan, saya ingin beribadah di tempat ini. Tetapi di luar dugaannya, jawaban daripada para penatua ini yang menerima tamu, mereka katakan, Anda tidak punya tempat di tempat ini. Anda seorang kafir, tidak berhak untuk ada di tempat ini. Karena itu keluar, kalau tidak kami panggil pengamanan untuk keluarkan engkau dari sini. Saudaraku, sangat miris sekali orang, anak-anak Tuhan, ketika ada seorang yang mau rindu untuk datang beribadah. Karena selanjutnya dia katakan, seandainya orang Kristen
memang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mengikuti ajaran Yesus, mungkin seluruh India saat ini telah menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang kekasih, orang lihat pengaruh Mahatma Gandhi waktu itu, kalau dia bicara seperti itu, sangat disesalkan memang. Kalau kita selalu disampaikan, diingat-ingatkan, orang harus cari jiwa. Tetapi ini jiwa yang saudara datang di gereja, orang tolak dengan alasan yang tidak jelas. Alasan yang dibuat oleh orang bebal ini, saudara. Sehingga Mahatma Gandhi tidak heran, dia mengatakan ketika seorang misionaris bertanya, lalu kenapa Anda tidak mau menjadi orang Kristen? Dengan lantang dia menjawab, saya suka dengan Kristus, saya senang dengan ajaran-ajarannya, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Karena itu yang dia alami, saudara. Kadang-kala kita tidak sadari dalam perjalanan kehidupan kita, kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh, seperti yang dilakukan oleh para penatua ini. Mungkin dalam bentuk lain. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hidup bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Orang arif adalah orang yang bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Orang yang cerdik dan pandai. Orang yang berilmu dan berpengetahuan, itu orang arif. Berbeda dengan orang bebal. Ya. Berbeda dengan orang bebal. Karena itu dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jangan kamu bodoh, tetapi berusaha agar supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan menghendaki kita agar supaya kita memiliki hidup arif dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau agar supaya hidup kita mengalami kelimpahan, di mana Tuhan menjanjikan bagi setiap orang yang percaya, berharap dan mengandalkan Dia, apa saja yang Dia minta diberikannya. Tetapi kalau orang tetap hidup sebagai orang bebal, bahkan ketika pun kita akan terus-menerus melakukan perilaku orang bebal, pada akhirnya kita akan dibawa pada satu penyesalan. Kadangkala kita nanti menyesal di hari kemudian, bukan dari awal. Tetapi di sini kita diingatkan, kalau orang menjadi orang bijak, pasti orang akan tahu apa yang orang lakukan. Orang mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat selanjutnya firman Tuhan. Dia katakan, pergunakanlah, dalam ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang harus menyadari bahwa firman Tuhan ini ada maksud. Tuhan ingin agar supaya kita memahami bahwa kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kita adalah sesuatu yang paling berharga. Karena apa? Dia bilang hari-hari ini adalah jahat. Apa maksud daripada hari-hari ini adalah jahat? Bukan ini hari Minggu adalah jahat, besok hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis adalah jahat, bukan. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah hari-hari ini yang jahat ini. Hari-hari ini adalah yang jahat. Ada proses yang merupakan
terjadi secara alami. Ya. Sejak penciptaan dunia ini, ada yang namanya waktu pagi, ada yang namanya siang, ada yang namanya sore, ada yang namanya malam. Lalu kenapa dikaitkan dengan hari-hari ini adalah jahat? Kenapa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini, waktu-waktu inilah yang digunakan, yang iblis usahakan untuk menjatuhkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari inilah waktu iblis menjebak kita. Dia ingin agar supaya kehidupan orang yang percaya menjadi hancur, berantakan. Dan yang pasti tujuan iblis tercapai. Kita kalah. Tapi saya percaya Tuhan tidak ingin kita agar supaya kita hidup dalam cengkraman iblis. Ayat ini disampaikan agar supaya kita terlepas dari jebakan-jebakan iblis, tipu daya iblis yang ingin menjatuhkan, menjebak kita, dan kemudian menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi ada maksud Tuhan agar supaya kita mengerti, sehingga kita hati-hati dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Suatu kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita. Dia ingin agar supaya kita menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan arif bijaksana. Dengan mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya jangan jadi orang bebal, tetapi seperti orang arif yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, yang tidak terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Maka dengan demikian, berkat-berkat kasih dan anugerah Tuhan akan terus dinyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan situasi ini. Kita tidak perlu takut kalau orang betul-betul benar-benar menjadi orang arif. Orang tidak takut menjalani ini karena orang berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Oleh karena itu, marilah orang semua memperhatikan kehidupan kita ini. Sudahkah kita menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita gunakan dengan arif, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan atau belum? Keputusannya ada di jemaat sekalian. Oleh karena itu pagi hari ini sekalipun hanya lewat live streaming, saya percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Dia sanggup meluputkan kita asalkan kita tetap berlindung kepada Tuhan. Jadikan dia sebagai benteng untuk terus membentengi kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Kita tidak akan takut menghadapi berbagai macam masalah, bahkan bermula dalam hidup ini, karena kita percaya ada Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita semua. Dia telah memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan dia akan terus menyertai kita dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu yang kami boleh dengarkan di pagi hari ini. Mengingatkan kami Tuhan
Agar supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu. Agar supaya hidup kami Tuhan ada di jalan-jalan kehendak-Mu Bapa di surga. Kami mengerti kehendak-Mu. Bahkan kami mampu menggunakan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Dengan kami mengisinya dengan melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik. Melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu. Memberikan kekuatan baru bagi kami. Memotivasi kami. Untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau kami akan menikmati sukses keberhasilan. Hanya di dalam Engkau kami akan menikmati sukacita dan damai sejahtera. Bahkan hanya bersama dengan Engkau kami akan mampu hidup berkemenangan. Karena itu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Seberapapun yang mendengar siaran ini Tuhan, tayangan ini, diberkatilah Engkau di tempat-Mu Tuhan. Engkau akan melawat, janji Tuhan yang akan melawat setiap orang yang datang berharap kepadanya. Karena itu mari, jemaat sekalian, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Sambil kita memperhatikan keberadaan hidup kita, apakah sudah layak dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengubahkan kami. Firman Tuhan mampu akan mengubahkan kami dari hidup yang bebal menjadi hidup yang arif dan bijaksana. Karena itu Tuhan, perjalanan kehidupan kami selanjutnya kami tetap mau taruh hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Lewat kebenaran-Mu yang kami boleh terima. Memberikan kekuatan. Bahkan menyegarkan iman percaya kami kepada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya percaya kita semua dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman. Dan kita bersorak-sorai dengan kebenaran firman yang kita terima. Kita bersuka cita dengan kebenaran firman. Kita berkata kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya.
hari ini? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru budi. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Haleluya. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kelimpahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus. Haleluya. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus, Engkau juru. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang memiliki hidup kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami telah ditegur, kami telah diarahkan, kami telah diberitahu bahwa kalau kami harus hidup jangan seperti orang bebal, tetapi kami hidup seperti orang arif yang terus mencari kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Setiap kami yang telah mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kami sudah dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Setiap juga Tuhan, kami yang telah menyaksikan live streaming ini, kami percaya dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada kami yang sakit saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, jamah dan sembuhkan mereka yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, ulurkanlah tanganmu, jamah sakit penyakit yang dialami oleh umat-umatmu, dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami angkat presiden kami kepadamu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami dalam menghadapi krisis yang sementara terjadi di Indonesia. Beri hikmat kepadanya ya Tuhan.
beri pengertian yang indah yang dari Tuhan. Supaya setiap keputusan dan kebijakan yang dia ambil, yang dia keluarkan, yang ditetapkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan bagi Indonesia. Begitu juga dengan pemerintah provinsi kami, Bapak Gubernur Tuhan. Beri hikmat, beri kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sehingga apapun yang dia putuskan dan dia ambil sebagai kebijakan ya Tuhan, sesuai juga dengan semua rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan rancang di provinsi kami. Begitu juga dengan kota kami, kota Manado Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota ke dalam tangan Tuhan. Dalam mereka mengambil juga keputusan dan kebijakan. Biarlah semua keputusan dan kebijakan yang mereka ambil tetapkan sesuai juga dengan semua rancangan-rancangan indah Tuhan yang Kau rancang bagi kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat GPD Penil dimanapun berada. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami. Walaupun menghadapi masa krisis hari ini, kami tidak lemah, tetapi kami semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan, kami memiliki kepastian Engkau bangkit dari maut, Engkau bangkit dari kematian, dan kami memiliki kehidupan yang indah. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang telah beribadah kepada Tuhan, semua kami yang telah menyaksikan siaran ini, kami percaya kami sudah diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami akan segera akhiri ibadah ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus yang telah mengerjakan keselamatan, penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara sempurna di atas kayu salib untuk kita semua. Persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan terus menjadi bagian yang indah, nyata dan sempurna dalam hidup kita, mulai pagi hari ini lagi, besok dan seterusnya sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, jadilah berkat, jadilah garam dunia, jadilah terang dunia dimanapun kita pergi dan berada, sampai kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.